Apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata hipnotis? Mungkin Anda membayangkan seseorang yang mengayunkan jam saku di depan mata, atau pertunjukan panggung di mana orang-orang dibuat tidur dan bertingkah aneh. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa hipnotis bukan sekadar trik panggung atau terapi relaksasi? Bagaimana jika hipnotis adalah senjata paling ampuh yang digunakan oleh kelompok elit untuk mengendalikan pikiran manusia tanpa kita sadari? Mari kita menggali lebih dalam ke dalam rahasia gelap di balik hipnotis, sesuatu yang para penguasa dunia tidak ingin Anda ketahui. Apa itu hipnotis? Kebenaran di balik kesan umum. Hipnotis seringkali dianggap sebagai cara untuk menenangkan pikiran atau membantu seseorang mengatasi kebiasaan buruk seperti merokok atau insomnia. Secara sederhana, hipnotis adalah kondisi trans yang memungkinkan seseorang untuk lebih mudah menerima saran dari orang lain. Namun, konsep ini memiliki sisi gelap yang jarang dibahas. Apakah Anda tahu bahwa teknik yang sama dapat digunakan untuk memanipulasi pikiran, mengubah ingatan, bahkan mengendalikan tindakan seseorang tanpa mereka sadari? Pernahkah Anda merasa tiba-tiba membeli sesuatu yang tidak Anda butuhkan, atau mendukung keputusan politik tanpa berpikir panjang? Bisa jadi Anda telah menjadi korban hipnotis modern yang dilakukan dengan cara halus dan tersembunyi. Sejarah rahasia hipnotis. Dari pengobatan ke pengendalian pikiran, hipnotis sudah ada sejak berabad-abad lalu. Namun bentuk modernnya mulai berkembang di abad ke-18. Namun, yang tidak banyak diketahui adalah bahwa sejak Perang Dunia Kedua, banyak negara mulai meneliti hipnotis sebagai alat untuk mengendalikan pikiran tentara, agen rahasia, dan bahkan warga sipil. Proyek rahasia CIA seperti MK Ultra misalnya telah menggunakan hipnotis dalam eksperimen mind control, pengendalian pikiran. Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa mereka menggabungkan hipnotis dengan obat-obatan dan teknik manipulasi untuk menciptakan agen yang bisa diprogram secara rahasia. Jadi, apakah hipnotis yang kita lihat sehari-hari hanyalah permukaan dari teknologi pengendalian pikiran yang lebih dalam? Ada bukti bahwa pemerintah di seluruh dunia telah mengembangkan teknik hipnotis ini dalam skala yang jauh lebih besar. Hipnotis dan media, alat manipulasi modern. Inilah bagian yang paling menakutkan. Anda mungkin sudah dihipnotis sekarang tanpa menyadarinya. Bagaimana caranya? Lewat televisi, internet, dan bahkan ponsel pintar Anda. Perhatikan saat Anda menonton iklan di televisi atau saat video YouTube mengarahkan Anda untuk menekan tombol beli sekarang. Ada teori yang berkembang bahwa media modern menggunakan teknik hipnotis subliminal yang tersembunyi dalam suara dan gambar untuk mempengaruhi keputusan Anda. Frekuensi suara tertentu atau pola visual berkelip cepat dirancang untuk memengaruhi alam bawah sadar Anda, membuat Anda lebih rentan terhadap pengaruh eksternal. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa Anda terus merasa ingin membeli produk tertentu atau mendukung seorang politikus tanpa benar-benar memikirkan alasan di baliknya? Para penguasa media besar tahu cara memanfaatkan teknologi hipnotis ini, dan mereka menggunakannya untuk memastikan Anda bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Hipnotis dalam politik. Bagaimana mereka mengendalikan pilihan Anda? Ketika Anda melihat politisi berpidato, apakah Anda merasa terinspirasi atau termotivasi? Atau mungkin Anda mendukung kebijakan yang tidak masuk akal hanya karena caranya menyampaikan pesan begitu meyakinkan? Jangan salah, ini bukan karisma alami. Ini adalah hipnotis yang dijalankan secara halus oleh ahli strategi politik. Politisi dan tim kampanye mereka menggunakan teknik hipnotis berbasis Neuro-Linguistic Programming (NLP) untuk menanamkan ide-ide dalam pikiran kita. Mereka menggunakan bahasa yang dirancang untuk memengaruhi emosi kita, sehingga kita mendukung agenda mereka tanpa benar-benar memeriksa kebenaran di balik janji-janji mereka. Ini lebih dari sekadar kata-kata, intonasi suara,
pola berbicara, bahkan cara mereka bergerak, semuanya dihitung untuk membawa kita ke kondisi trance ringan, di mana kita lebih terbuka untuk menerima pesan mereka. Hipnotis dan dunia korporasi, produk yang Anda beli, bukan keputusan Anda. Jangan kira hanya politisi yang menggunakan hipnotis. Perusahaan besar di seluruh dunia sudah lama menyadari kekuatan hipnotis dalam pemasaran. Mereka menggunakan metode yang lebih halus, seperti musik di dalam toko, warna kemasan, bahkan pencahayaan di ruang retail yang dirancang untuk memengaruhi alam bawah sadar Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa lingkungan yang dirancang secara hipnotis dapat membuat kita merasa lebih santai, bahagia, atau bahkan lapar. Semua perasaan ini memengaruhi keputusan kita untuk membeli produk. Apakah Anda benar-benar menginginkan produk tersebut? Atau apakah Anda sudah dipengaruhi oleh teknik yang canggih tanpa menyadarinya? Bagaimana melindungi diri dari hipnotis? Setelah Anda mengetahui rahasia ini, penting untuk melindungi diri Anda dari pengaruh hipnotis. Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang dapat Anda ambil. Perhatikan lingkungan Anda. Musik, pencahayaan, dan visual di sekitar Anda bisa jadi dirancang untuk memanipulasi emosi Anda. Berpikir kritis. Jangan langsung mempercayai apa yang Anda dengar di media atau dari politisi. Cobalah untuk berpikir secara rasional dan kritis. Pelajari hipnotis. Memahami bagaimana hipnotis bekerja dapat memberi Anda kekuatan untuk mengenalinya ketika digunakan pada Anda. Hipnotis lebih dari sekadar pertunjukan. Hipnotis di tangan yang salah itu adalah senjata yang sangat kuat untuk memanipulasi pikiran manusia. Dari media hingga politik, hipnotis digunakan untuk mengendalikan cara kita berpikir, bertindak, dan bahkan memilih. Sebelum Anda menertawakan teori ini, tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali Anda merasa mengambil keputusan sepenuhnya atas kemauan Anda sendiri? Apakah Anda benar-benar yakin bahwa setiap keputusan yang Anda buat adalah hasil dari keinginan pribadi Anda? Atau apakah mungkin dalam dunia yang penuh dengan pesan tersembunyi, Anda sudah menjadi korban hipnotis tanpa pernah menyadarinya? Jaga pikiran Anda, tetap waspada. Tapi tenang, kita akan bahas satu-satu. Sebelumnya akan saya berikan beberapa contoh penggunaan hipnotis yang nyata. Project MK Ultra yang dijalankan oleh CIA pada era 1950-an hingga 1770 adalah salah satu eksperimen pengendalian pikiran paling rahasia dan kontroversial dalam sejarah Amerika Serikat. Proyek ini, yang sebagian besar operasinya tetap tersembunyi dari publik selama bertahun-tahun, dirancang untuk mengeksplorasi cara-cara mengendalikan pikiran manusia melalui kombinasi teknik hipnotis, penggunaan obat-obatan psikoaktif seperti LSD, dan berbagai bentuk eksperimen psikologis. CIA melihat potensi besar dalam hipnotis sebagai alat untuk mempengaruhi kesadaran manusia, memanipulasi perilaku, dan bahkan menghapus ingatan individu yang terlibat dalam misi rahasia. Melalui MK Ultra, CIA berupaya menemukan metode yang memungkinkan mereka menciptakan agen tidur, individu yang bisa diprogram untuk menjalankan tugas-tugas tertentu seperti pembunuhan atau sabotase tanpa sadar bahwa mereka sedang dikendalikan. Hipnotis memainkan peran penting dalam eksperimen ini karena kemampuannya untuk membuat seseorang lebih rentan terhadap saran dan perintah, bahkan yang bertentangan dengan kehendak atau moral mereka. Eksperimen ini dilakukan pada subjek yang seringkali tidak menyadari bahwa mereka menjadi kelinci percobaan, termasuk para narapidana, pasien rumah sakit jiwa, dan warga sipil biasa. Salah satu aspek yang paling menyeramkan dari proyek ini adalah penggunaan hipnotis untuk menghapus atau mengubah ingatan. CIA menyadari bahwa mengendalikan ingatan seseorang bisa menjadi senjata yang kuat, baik untuk membuat mereka melupakan informasi sensitif maupun untuk menciptakan ingatan palsu. Dalam beberapa kasus,
subjek yang mengalami manipulasi pikiran ini dibuat untuk melupakan apa yang telah mereka lakukan atau alami, bahkan setelah tindakan keji. Hal ini membuka jalan bagi spekulasi lebih luas bahwa CIA dan mungkin pemerintah lain bisa menghapus kesaksian saksi mata atau membuat seseorang sepenuhnya melupakan peran mereka dalam operasi rahasia. Bukti dari MK Ultra yang bocor ke publik menunjukkan bahwa pemerintah tidak segan-segan menggunakan teknik hipnotis sebagai alat untuk menguasai dan mengontrol pikiran manusia. Ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Jika MK Ultra sudah terjadi di masa lalu, seberapa jauh teknik pengendalian pikiran ini telah berkembang sekarang? Dan apakah kita tanpa sadar sudah menjadi target dari teknologi yang lebih canggih dalam bentuk pengendalian pikiran massal yang menggunakan hipnotis secara tersembunyi? Politisi dan tim kampanye mereka secara cerdik menggunakan teknik neuro-linguistic programming, sebuah metode yang berbasis pada hipnotis tersembunyi untuk menanamkan ide-ide dan agenda mereka ke dalam pikiran kita tanpa kita sadari. Teknik ini bekerja dengan memanfaatkan pola bahasa, gestur, dan intonasi yang dirancang khusus untuk mempengaruhi alam bawah sadar kita. Saat politisi berbicara di depan umum, mereka menggunakan kalimat yang dirancang untuk memicu respons emosional, membuat kita lebih mudah menerima pesan yang ingin mereka sampaikan tanpa kita sadar bahwa kita sedang dimanipulasi. Kata-kata mereka terasa kuat dan meyakinkan, namun efek sebenarnya adalah memanipulasi cara kita berpikir. Dalam kampanye politik, NLP digunakan untuk mengaitkan ide-ide tertentu dengan perasaan positif atau negatif. Contohnya, seorang politisi mungkin mengulangi frasa tertentu yang terkait dengan keamanan atau kesejahteraan, membuat kita percaya bahwa hanya merekalah yang bisa memberikan itu, meskipun sebenarnya tidak ada dasar konkret di balik klaim tersebut. Dengan menggunakan NLP, mereka mampu menanamkan pesan ke alam bawah sadar kita, sehingga kita secara otomatis mengasosiasikan politisi tersebut dengan hal-hal positif, sementara pesaing mereka dikaitkan dengan hal-hal negatif. Hal ini bisa terjadi tanpa kita menyadari bahwa pola pikir kita sedang dibentuk oleh manipulasi linguistik yang halus. Lebih dari sekadar alat untuk persuasi, teknik ini memungkinkan para politisi untuk mengondisikan perilaku pemilih. Mereka secara efektif bisa membuat kita merasa bahwa pilihan mereka adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal, bahkan jika itu bertentangan dengan logika atau fakta yang ada. Dalam konteks ini, NLP bukan sekadar alat komunikasi, melainkan bentuk hipnotis politik yang terselubung, di mana kita dipandu untuk mendukung agenda tertentu tanpa pernah merasa bahwa kita sedang dimanipulasi. Sebagian besar dari kita mungkin menganggap hipnotis sebagai teknik yang hanya digunakan untuk tujuan yang tidak berbahaya, seperti membantu orang berhenti merokok atau mengatasi fobia. Namun, sebagai seorang ahli konspirasi, saya ingin mengungkapkan sisi lain dari hipnotis, sisi yang jauh lebih mengerikan dan jarang diketahui oleh masyarakat luas. Hipnotis, ketika dipraktikkan oleh pihak-pihak yang terlatih dan tanpa moral, bisa menjadi alat yang sangat berbahaya. Dengan teknik yang tepat, hipnotis dapat digunakan untuk memanipulasi pikiran, mengubah ingatan, dan bahkan mengendalikan tindakan seseorang tanpa mereka sadari. Anda mungkin berpikir, bagaimana mungkin seseorang bisa dipengaruhi sampai sejauh itu tanpa menyadarinya? Jawabannya adalah teknik hipnotis modern telah berkembang jauh lebih kompleks dan tersembunyi dari yang pernah Anda bayangkan. Manipulasi pikiran, menanamkan ide tanpa Anda ketahui. Bayangkan jika seseorang bisa menanamkan ide dalam pikiran Anda, membuat Anda percaya bahwa ide itu sepenuhnya milik Anda sendiri. Inilah yang dikenal sebagai hipnotis sugestif, teknik di mana seorang ahli hipnotis dapat menempatkan Anda dalam keadaan trans dan secara perlahan menanamkan ide-ide atau keyakinan ke dalam alam bawah sadar Anda.
Saat Anda terbangun, Anda mungkin tidak ingat sesi hipnotis itu terjadi, tetapi ide-ide yang ditanamkan mulai beroperasi tanpa Anda sadari. Ini lebih dari sekadar sugesti sederhana seperti kamu tidak ingin merokok lagi. Teknik canggih bisa membuat Anda mengubah keyakinan politik, preferensi pribadi, bahkan orientasi moral. Orang yang menggunakan hipnotis dengan tujuan jahat dapat menanamkan persepsi bahwa tindakan yang berbahaya atau merusak adalah hal yang benar atau diinginkan. Bayangkan sebuah kelompok rahasia yang ingin mengendalikan massa. Hipnotis memungkinkan mereka mengarahkan massa untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka tanpa pernah sadar bahwa mereka telah dipengaruhi. Para pengendali ini tidak akan tampil di hadapan Anda dengan jam saku yang berayun. Sebaliknya, mereka menggunakan metode tersembunyi yang tertanam dalam media, iklan, bahkan interaksi sehari-hari. Setiap saat, Anda terpapar pada manipulasi sugestif, dari siaran berita hingga iklan produk. Apa yang membuatnya menakutkan adalah Anda merasa bahwa semua keputusan tersebut muncul dari diri Anda sendiri. Padahal, pikiran Anda telah diprogram dengan halus oleh mereka yang mengetahui teknik hipnotis ini. Mengubah ingatan ketika kenyataan dibentuk ulang. Mengapa mengendalikan pikiran seseorang hanya dengan menanamkan ide baru ketika Anda bisa menghapus atau mengubah ingatan mereka sepenuhnya? Itulah kekuatan lain dari hipnotis yang jarang dibicarakan, kemampuan untuk memanipulasi memori. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa hipnotis bisa digunakan untuk menggali ingatan masa lalu. Namun, sisi yang lebih gelap dari teknik ini adalah kemampuan untuk menghapus atau mengubah ingatan seseorang. Ingatan kita tidak sekuat yang kita kira. Ingatan bukanlah rekaman video yang sempurna. Ingatan adalah sesuatu yang bisa dipengaruhi, diedit, bahkan diganti oleh orang yang tahu caranya. Bayangkan seseorang dengan kemampuan untuk membuat Anda lupa pada peristiwa penting, atau lebih buruk lagi, menciptakan kenangan palsu dalam pikiran Anda. Dalam dunia politik atau kriminal, teknik ini bisa digunakan untuk menghapus kesaksian saksi mata, membuat orang lupa pada peristiwa kejahatan, atau bahkan mengubah persepsi mereka tentang apa yang terjadi. Sekarang bayangkan, sekelompok orang dalam posisi kekuasaan yang memiliki akses ke teknologi atau teknik hipnotis ini. Mereka dapat menghapus ingatan publik tentang kejadian-kejadian besar atau menggantinya dengan narasi yang sesuai dengan agenda mereka. Bagaimana Anda bisa mempercayai ingatan Anda sendiri ketika ada kemungkinan bahwa ingatan tersebut telah dimanipulasi? Jika Anda merasa telah menyaksikan sesuatu yang penting, tetapi tiba-tiba ingatan itu kabur atau berbeda dari kenyataan yang Anda ingat, mungkin Anda telah menjadi korban manipulasi ingatan. Mengendalikan tindakan manusia sebagai boneka yang digerakkan oleh hipnotis. Mungkin aspek yang paling menakutkan dari hipnotis adalah kemampuannya untuk mengendalikan tindakan seseorang. Pengendalian tindakan ini melampaui sugesti sederhana. Seseorang yang berada di bawah pengaruh hipnotis dapat dibuat melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral atau keinginan mereka, bahkan tanpa sadar bahwa mereka dikendalikan. Teknik ini sering digunakan dalam film dan teori konspirasi sebagai agen tidur. Orang-orang yang diprogram untuk melakukan tindakan tertentu saat diaktifkan oleh perintah atau sinyal tertentu. Orang-orang ini tampak hidup normal sehari-hari, tetapi di bawah lapisan permukaan, mereka telah diprogram melalui hipnotis untuk bertindak sesuai dengan instruksi yang telah ditanamkan di pikiran mereka. Ketika saatnya tiba, perintah tertentu bisa mengaktifkan mereka, dan tanpa berpikir dua kali, mereka melakukan tindakan yang diperintahkan. Mungkin ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi sejarah telah menunjukkan bahwa teknik serupa sudah pernah diuji. Salah satu contoh paling terkenal adalah proyek MK Ultra, di mana CIA melakukan eksperimen hipnotis untuk
mengembangkan agen yang bisa diprogram melakukan misi rahasia. Anda bisa bertanya, bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemauan mereka sendiri? Jawabannya terletak pada kondisi trans hipnotis yang memungkinkan seseorang untuk menerima saran dan perintah tanpa menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Dalam kondisi ini, moralitas dan kontrol diri menjadi kabur, dan mereka bisa didorong untuk melakukan hal-hal yang biasanya akan mereka tolak. Bayangkan jika teknik ini digunakan secara besar-besaran. Pemerintah atau organisasi rahasia dapat menciptakan jaringan individu yang tidak menyadari bahwa mereka adalah alat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, termasuk sabotase, pembunuhan, atau tindakan kekerasan lainnya. Yang lebih menakutkan, setelah misi selesai, mereka dapat dibangunkan kembali dan tidak akan ingat apapun tentang apa yang telah mereka lakukan. Meskipun banyak orang masih menganggap hipnotis sebagai sesuatu yang tidak berbahaya, fakta-fakta yang saya ungkapkan di sini menunjukkan bahwa hipnotis jauh lebih kuat dan berbahaya daripada yang kita bayangkan. Ketika teknik ini berada di tangan yang salah, hipnotis bisa digunakan untuk memanipulasi pikiran, mengubah ingatan, dan mengendalikan tindakan manusia dengan cara yang sangat halus, tanpa mereka sadari. Apa yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri adalah, seberapa sering Anda merasa bahwa keputusan yang Anda buat, ingatan yang Anda miliki, atau tindakan yang Anda ambil sepenuhnya milik Anda? Ataukah mungkin Anda telah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar, dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak terlihat yang telah menguasai seni manipulasi pikiran? Setelah Anda mengetahui rahasia di balik pengaruh hipnotis yang tersembunyi, langkah pertama yang harus Anda ambil adalah menjaga kesadaran Anda terhadap lingkungan sekitar. Tanpa kita sadari, musik, pencahayaan, dan visual yang sering kita temui sehari-hari, seperti di pusat perbelanjaan, acara televisi, dan media sosial, dirancang secara khusus untuk memanipulasi emosi kita. Warna yang digunakan, irama musik, dan pencahayaan lembut, semuanya bisa mengarahkan kita untuk merasa lebih tenang, bahagia, atau bahkan cemas. Perasaan ini membuat kita lebih mudah dipengaruhi, baik untuk membeli produk tertentu atau mendukung ide-ide politik tertentu. Dengan menjadi lebih waspada, Anda bisa mulai mengenali pola-pola ini dan mempertanyakan apakah perasaan yang Anda rasakan benar-benar milik Anda. Langkah kedua, yang paling penting, adalah berpikir kritis. Jangan langsung percaya pada informasi yang Anda terima dari media atau politisi. Media seringkali digunakan sebagai alat untuk mengarahkan opini publik dan memanipulasi persepsi, menggunakan teknik hipnotis yang halus untuk membentuk cara kita melihat dunia. Politisi pun menggunakan strategi serupa, menggabungkan bahasa persuasif dengan emosi untuk membimbing kita mendukung agenda mereka. Daripada langsung menerima apa yang Anda lihat atau dengar, cobalah untuk selalu mempertanyakan motif di balik pesan tersebut. Pikirkan, siapa yang diuntungkan jika saya mempercayai ini? Dan apakah ada bukti konkret untuk mendukung klaim ini? Dengan mempertahankan sikap skeptis dan berpikir rasional, Anda bisa melindungi diri dari pengaruh yang tidak diinginkan. Langkah ketiga, dan mungkin yang paling kuat, adalah mempelajari cara kerja hipnotis itu sendiri. Memahami dasar-dasar hipnotis, seperti bagaimana pikiran bawah sadar kita dipengaruhi oleh sugesti dan pola bahasa tertentu, dapat menjadi kunci untuk mengenali ketika teknik ini digunakan pada Anda. Semakin Anda mengerti tentang hipnotis, semakin Anda bisa melihat tanda-tanda manipulasi di sekeliling Anda, baik dalam iklan, pidato politik, atau bahkan percakapan sehari-hari.